Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Norma Yunita pada materi himpunan. Apa itu himpunan? Nah, definisi dari himpunan ialah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Mari perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini saya punya dua gambar. Gambar pertama itu sekelompok hewan pemakan tumbuhan, dan di gambar kedua itu ada sekelompok hewan pemakan daging. Apa sih keterkaitan pembelajaran kita dengan kedua gambar ini? Nah, pengelompokan tersebut dalam matematika disebut sebagai himpunan, tetapi tidak semua kumpulan atau objek disebut himpunan. Karena apa? Karena himpunan itu tadi ialah benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, mari perhatikan contoh-contoh berikut. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu ada contoh yang bukan himpunan, dan yang contoh keduanya ada contoh himpunan. Mari kita baca contoh yang bukan himpunan di sini. Yang nomor satu yaitu ada kumpulan orang kaya di Indonesia, dan yang keduanya ada kumpulan minuman yang menyegarkan. Nah, kenapa ini disebut bukan himpunan? Nah, kenapa sih kumpulan orang kaya itu disebut bukan himpunan? Ada yang tahu? Ya, karena kaya itu relatif. Minuman yang menyegarkan juga relatif. Pendapat tiap orang itu berbeda-beda, tidak sama tentang kaya dan menyegarkan ini. Terus ada lagi contoh himpunan. Mari kita lihat sama-sama ya. A. Kumpulan kendaraan roda 4. Nah, di sini dijelaskan ya. Yang dimaksudkan di sini ada kendaraan roda 4. Berarti maksud yang disebutkan itu, objek yang disebut itu kendaraan yang beroda 4. Jadi jelas gitu, bisa dipahami. Dan pendapat tentang kendaraan roda 4 ini tidak bisa beda-bedakan, karena memang sudah terlihat di situ memang hanya ada kendaraan beroda 4 begitu ya. Terus ada kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, jadi ini juga disebutkan dengan jelas objeknya, yaitu tingginya lebih dari 160 cm. Penting untuk kalian ketahui bahwa benda-benda atau objek yang termasuk dalam himpunan disebut dengan anggota, elemen, atau unsur dari suatu himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk anggota himpunan dinotasikan dengan huruf E gitu. Yang seperti, bukan huruf E ininya. Ini seperti huruf E gitu, tapi disebut dengan elemen. Sedangkan benda atau objek yang tidak termasuk anggota himpunan dinotasikan dengan seperti huruf E yang diberi garis. Maksudnya di sini berarti bukan himpunan atau bukan elemen ya. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyajian himpunan. Nah, penyajian suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Adapun benda atau objek yang termasuk ditulis menggunakan pasangan kurung kurawal. Nah, seperti pada gambar ya, kurung kurawal yang disebut. Cara penyajian himpunan, di sini ada beberapa cara penyajian himpunan. Yang pertama itu dinyatakan dengan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya C, bilangan bulat yang habis dibagi 2. Terus contoh keduanya ada bilangan prima yang kurang dari 10. Ada lagi dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini ada sebuah notasi yang kalau kita baca seperti ini. A adalah himpunan setiap X sedemikian sehingga X lebih dari 10 dan X anggota bilangan asli. Terus ada cara penyajian yang ketiga itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau disebut dengan enumerasi ya. Bisa juga kita sebut dengan metode tabulasi atau roster. Contohnya ada 3 di sini. Ada himpunan yang anggotanya terbatas dan sedikit. Contohnya K
memiliki anggota himpunan kucing, kelinci, kerbau, dan sapi. L memiliki anggota himpunan melon, semangka, dan labu. Yang B-nya itu himpunan anggotanya terbatas dan banyak. Contohnya A memiliki anggota A, B, C, D, E, F. Itu sebenarnya sampai Z, ada titik 3 di situ ya. Itu maksudnya ada lagi huruf di belakang F itu ya. Bisa kita ketahui A, B, C, D, E, F sampai Z itu masih ada angka F, G, H, I, dan selanjutnya. Yang B itu ada minus 70 sampai 0. Di situ hanya dituliskan min 70, min 69, min 68, lalu dituliskan titik-titik dan batasannya adalah 0 gitu. Kenapa tidak ditulis semua? Nanti akan membuang waktu dan kita menyita waktu terlalu banyak untuk menulisnya. Jadi bisa kita gunakan titik 3 sebagai notasinya seperti itu ya. Terus yang ketiga itu ada yang C itu ada himpunan yang anggotanya tak terbatas. C memiliki anggota 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Titik 3 maksudnya dan seterusnya dan tidak ada batasannya ya. Terus ada B juga, di situ mempunyai himpunan 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Maksudnya sama seperti tadi, masih ada angka setelah min 1 ini yang tidak bisa kita tuliskan satu per satu karena dia tidak punya batasan, masih banyak lagi angka di belakangnya ya. Diagram Venn. Diagram Venn ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama itu himpunan semestanya, atau bisa kita tulis lambangnya S, biasanya digambarkan dengan persegi panjang, dan lambang S ditulis pada sudut kiri atau gambar persegi panjang. Terus ada yang kedua, setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik. Jika banyak anggota himpunan tidak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Macam-macam bentuk himpunan di sini ada empat macam ya. Yang pertama himpunan bagian, himpunan dengan jumlah yang sama, himpunan berpotongan, ada himpunan saling lepas. Contohnya, jika diketahui semesta pembicaraan S, huruf vokal dan A memiliki anggota A, E, O, B memiliki anggota U, E, maka gambar diagram Venn yang menunjukkan himpunan-himpunan tersebut ialah seperti berikut. Mari lihat ya. Nah, seperti ini ya gambarnya. Lanjut ke pembelajaran kita, himpunan semesta. Himpunan semesta ialah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga dengan semesta pembicaraan atau universum himpunan semesta dinotasikan dengan S atau U. Pada diagram Venn dilambangkan dengan persegi panjang. Contohnya seperti berikut. Sebutkan kemungkinan himpunan semesta dari A yang memiliki anggota 3, 9, 15. Nah, himpunan semesta yang akan mungkin terjadi yaitu ada semesta bilangan ganjil, himpunan semesta bilangan asli, semesta bilangan cacah, dan semesta bilangan kelipatan 3. Jenis-jenis himpunan bilangan. Yang pertama ada itu himpunan bilangan asli yang dilambangkan dengan A. Contohnya seperti berikut, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Himpunan bilangan ganjil itu dilambangkan dengan J. J himpunan bilangan ganjil, himpunannya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Himpunan bilangan prima atau P, anggotanya ialah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit atau T. Himpunan bilangan komposit atau T itu memiliki anggota 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ada lagi himpunan bilangan cacah dilambangkan dengan C. Himpunannya ada dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Himpunan bilangan genap dilambangkan dengan G. Himpunan bilangan genapnya yaitu 2, 4, 6 dan 8.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.